Match ke-10 kembali lagi mempertemukan derby Jawa Timur antara Persik Kediri dengan Arema FC yang akan bermain pada hari Sabtu tanggal 17 September, kick off pada pukul 16.00 dan akan bermain di Stadion Brawijaya Kediri. Jadi di video kali ini saya ingin memberikan data statistik dari Persik Kediri dan juga Arema FC untuk sama-sama kita analisa dan juga mempreview, dan tentunya ini juga bisa dimanfaatkan untuk kita melihat bagaimana Persik Kediri semenjak ditangani Rivaldo Alves dan Arema FC semenjak dipegang oleh Javier Roca. Karena pertandingan besok merupakan pertandingan kedua ya dari masing-masing pelatih barunya nanti. Jadi kita bisa melihat dari data statistik ini. Tentunya ini bukan berbicara masalah menang, imbang, atau kalah. Itu bukan tujuan saya untuk membuat data statistik ini. Tapi saya ingin mengajak kalian bisa mengkawal bagaimana perform dari Persik Kediri dan juga Arema FC di pertandingan PRI Liga 1 ini sejauh ini bagaimana. Oke, jadi kita langsung aja bahas dulu dari tim tuan rumah yaitu Persik Kediri. Kita langsung lihat bagaimana statistik dari peringkat klasemennya. Persik Kediri sekarang berada di peringkat ke-18 dari 9 pertandingan, belum memperoleh 1 kemenangan, memperoleh hasil 3 imbang dan 6 kekalahan. Berhasil mencetak 4 gol dan kemasukan 15 dengan agregat gol minus 11 dan poinnya 3. Langsung kita lihat bagaimana statistik lini depan dari Persik Kediri. Persik Kediri dari 9 pertandingan berhasil menciptakan 4 gol dengan persentase rata-ratanya 0,44% dan rekor kemenangan terbesarnya belum ada ya, karena Persik Kediri belum memperoleh kemenangan. Jadi kita lihat di sini bahwa standar minimum yang saya berikan untuk persentase mencetak gol sebesar 1,50%. Dan di sini Persik Kediri jelas masih di bawah dari standar yang saya berikan. Dan ini tentunya cukup jauh ya, dari 1,5% ke 0,44. Artinya sektor lini depan dari Persik Kediri ini masih bergulit di masalah mencetak gol. Masih kesusahan dalam mencetak gol. Karena kalau kita mau bagi rata ya per laga, Persik Kediri belum tentu bisa mencetakkan 1 gol. Artinya ini perlu ada evaluasi dari sektor lini depan dari Persik Kediri. Tapi nanti kita juga lihat di 3 pertandingan terakhir apakah Persik Kediri sudah ada peningkatan atau belum di sektor lini depannya. Kita bahas dulu di sektor lini belakang dari Persik Kediri. Persik Kediri dari 9 pertandingan ini kemasukan 15 gol dengan persentase rata-ratanya minus 1,67% dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 0-4 ya dari Bali United. Jadi kita sama-sama lihat di sini bahwa standar maksimum yang saya berikan untuk persentase jumlah kemasukan gol sebesar 0,80%. Dan di sini Persik Kediri sudah melebihi dari standar yang saya berikan. Artinya sektor lini belakang dari Persik Kediri ini juga kurang baik di 9 pertandingan secara keseluruhan. Karena kalau kita mau artikan 1,67% ini menandakan Persik Kediri kalau per laga itu sudah pasti kemasukan 1. Dan sisanya 0,67 menandakan Persik Kediri juga sering kemasukan lebih dari 2 gol. Jadi artinya sektor lini belakang dari Persik Kediri ini kurang baik. Tapi kita sama-sama lihat di 3 pertandingan terakhir apakah sektor lini depan dan lini belakang dari Persik Kediri sudah ada peningkatan. Kita sama-sama lihat. Persik Kediri kemarin imbang 1-1 dengan Rans Nusantara, lalu imbang 0-0 dengan PSM Makassar, lalu kalah 0-4 dari Bali United. Artinya dalam 3 pertandingan terakhir Persik Kediri berhasil menciptakan 2 hasil imbang dan 1 kekalahan ya, belum memperoleh kemenangan. Dan berhasil mencetak 1 gol dan kemasukan 5 dengan persentase mencetak golnya 0,33% dan persentase kemasukannya 1,66%. Jadi kita lihat di statistik lini depan Persik Kediri di 3 pertandingan terakhir, jika kita bandingkan dari 9 pertandingan secara keseluruhan, ini jelas masih terlihat sama ya, tidak ada peningkatan persentase. Masih bermasalah di power mencetak gol. Jadi dari 3 pertandingan terakhir ini Persik Kediri belum ada peningkatan. Jadi perlu ada evaluasi untuk sektor lini depannya. Dan sektor lini belakangnya ini kemasukan 5 dengan persentase 1,66%. Jadi kalau kita bandingkan dari 9 pertandingan secara keseluruhan ini juga sama, belum ada peningkatan perform di sektor lini belakangnya. Karena jumlah kemasukannya juga
masih tinggi ya, 1,66%. Tapi kita juga lihat di 2 pertandingan terakhir, ini memang Persik Kediri sudah ada peningkatan ya di sektor lini belakangnya, karena jumlah kemasukannya ini banyak karena kalah dari Bali United 4-0. Dan apakah di pertandingan besok lawan Arema FC akan memperbaiki sektor lini belakang dan sektor lini depan dari Persik Kediri? Nanti kita lihat di pertandingan berikutnya untuk kita sama-sama lihat data statistik dari Persik Kediri. Tapi intinya dari kesimpulan ini, Persik Kediri di sektor lini depan dan lini belakangnya di 3 pertandingan terakhir memang belum ada peningkatan. Masih sama, masih kurang baik di kedua sektornya. Lalu untuk informasi tambahan, saya ingin berikan 6 segmen waktu dalam hal Persik Kediri mencetak gol. Kita sama-sama lihat di sini. Persik Kediri ini kalau boleh dibilang dari 6 segmen waktu hampir merata ya di menit 15 sampai 30, lalu menit 45 sampai 90 ini sudah mencetak gol semua sebesar 25%. Tapi di sini memang masih ada 2 segmen waktu di mana Persik Kediri memang belum pernah mencetak gol. Dan kita melihat dari 9 pertandingan secara keseluruhan, ini Persik Kediri kan hanya mencetak 4 gol. Jadi 4 gol tersebut tercipta pada menit ini ya. Jadi artinya memang masih terlihat minim di segmen waktu Persik Kediri dalam hal mencetak gol. Jadi ini untuk informasi tambahan saja. Lalu kita lihat kontribusi pemain paling berkontribusi ya untuk Persik Kediri sejauh ini ada siapa? Di sini untuk top skor dan top asisnya ini memang saya belum bisa mencantumkan karena saya ambil yang paling banyak. Dan di sini Persik Kediri hanya 1-1-1 semua. Di top skor memang ada Abioso, Renan Silva, Yusuf Maulana dan Fafaya Galo ya. Tapi ini hanya 1-1 semua. Jadi untuk top skor dan top asis memang belum ada dari para pemain Persik Kediri yang paling menonjol. Ini untuk informasi tambahan saja. Lalu next kita akan bahas untuk Persik Kediri jika bermain di kandang dan Arema FC jika bermain sebagai tim tamu. Nanti kita akan lihat di akhir video. Sebelum ke sana, saya ingin bahas dulu data statistik dari Arema Malang sebagai tim tamunya nanti akan seperti apa di data statistiknya. Kita langsung bahas dulu dari statistik klasemennya. Arema FC sekarang berada di peringkat ke-11. Dari 9 pertandingan berhasil menciptakan 3 kemenangan, 2 hasil imbang dan 4 kekalahan. Berhasil mencetak 10 gol dan kemasukan 12 dengan agregat golnya -2 dan poinnya 11. Langsung kita lihat bagaimana statistik lini depan dari Arema FC. Arema FC dari 9 pertandingan berhasil menciptakan 10 gol dengan persentase rata-ratanya 1,11%. Dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 4-2 atas Rans Nusantara. Jadi kita lihat di sini bahwa standar minimum yang saya berikan untuk persentase mencetak gol sebesar 1,50%. Dan di sini Arema masih di bawah dari standar yang saya berikan. Artinya sektor lini depan dari Arema FC ini juga masih bergulit di masalah mencetak gol. Karena kalau kita mau artikan 1,11% ini, sepertandingan Arema FC sudah pasti mencetak 1 gol. Tapi untuk mencetak lebih dari 1 gol ini masih sangat minim, masih sangat jarang. Inilah arti dari persentase 1,11%. Jadi sektor lini depan dari Arema FC masih bergulit di masalah mencetak gol. Tapi nanti kita juga lihat di 3 pertandingan terakhir apakah Arema FC sudah ada peningkatan. Kita bahas dulu di sektor lini belakang dari Arema. Arema dari 9 pertandingan ini kemasukan 12 gol dengan persentase rata-ratanya 1,33% dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 0-3 dari Borneo. Jadi kita lihat di sini standar maksimum ya, maksimum yang saya berikan untuk persentase kemasukan gol sebesar 0,80%. Dan di sini Arema sudah melebihi dari standar yang saya berikan. Artinya sektor lini belakang dari Arema FC ini juga sama kurang baik. Karena kalau kita mau artikan 1,33%, sepertandingan Arema FC sudah pasti kemasukan 1. Dan juga Arema FC sering kemasukan 2 gol. Ini artinya masih kurang baik dari sektor belakang dari Arema. Dan tentunya jumlah kemasukannya lebih besar daripada jumlah mencetak gol. Jadi sektor lini depan dan lini belakang dari Arema di 9 pertandingan ini masih kurang baik. Lalu kita lihat di 3 pertandingan terakhir apakah Arema FC sudah ada peningkatan atau belum. Kita sama-sama lihat di sini.
Arema kemarin kalah 1-2 dari Persib Bandung, lalu imbang 1-1 dengan Barito Putra, lalu kalah 0-1 dari Persija Jakarta. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir, Arema FC memperoleh 1 hasil imbang dan 2 kekalahan, dan belum memperoleh 1 kemenangan pun ya. Berhasil mencetak 2 gol dan kemasukan 4 gol dengan persentase mencetak golnya 0,66% dan persentase kemasukannya minus 1,33%. Jadi kita lihat dari statistik lini depan dulu, Arema FC dari 3 pertandingan terakhir, jika kita bandingkan dari 9 pertandingan secara keseluruhan, ini jelas justru ada penurunan. Di 9 pertandingan tadi saya sudah bilang bahwa lini depan dari Arema masih kurang baik karena bergulit di masalah mencetak gol. Dan justru di 3 pertandingan terakhir, Arema FC justru ada penurunan lagi. Ada penurunan jumlah gol dan juga persentase. Jadi sektor lini depan dari Arema FC ini perlu ada evaluasi ya, karena hanya berhasil menciptakan 2 gol saja dan tentunya ada penurunan dibandingkan dari 9 pertandingan secara keseluruhan. Lalu di sektor lini belakangnya ini kemasukan 4 dengan persentase 1,33%. Jadi kita lihat di 3 pertandingan terakhir, jika kita bandingkan ya dari 9 pertandingan secara keseluruhan, ini Arema FC juga masih sama. Tidak ada penurunan persentase dan performnya masih tetap sama ya, kurang baik di sektor lini belakangnya karena masih tetap berada di 1% ke atas dan tentunya di atas dari standar yang saya berikan 0,8. Jadi sektor lini belakang dari Arema FC ini masih kurang baik di 3 pertandingan terakhir. Jadi kesimpulannya untuk sektor lini depan dan lini belakang Arema FC ini sama-sama belum ada peningkatan ya, justru di lini depannya ada penurunan. Ini data statistik dari sektor lini depan dan lini belakang Arema FC. Lalu kita lihat 6 segmen waktu yang saya sudah bagi bagaimana Arema FC dalam masalah mencetak gol. Kita lihat di sini dari 6 segmen waktu yang saya sudah bagi ada 2 yang masih kosong ya di menit 30 sampai 45 dan juga 60 sampai 75. Dan di sini Arema FC paling banyak menciptakan gol justru di menit akhir ya. Kalau boleh kita lihat di menit 75 sampai 90. Dan yang kedua di menit 15 sampai 30. Jadi artinya Arema FC di sini masih ada 2 dari 6 segmen waktu yang saya sudah bagi. Jadi ini hanya untuk informasi tambahan saja. Lalu untuk kontribusi pemain dari Arema FC, kita lihat dari top skornya di sini ada nama Ilhamuddin Armain ya yang menciptakan 2 gol, Abel Kamara 2 gol, Sergio Silva 2 gol, lalu ada Dedik Setiawan 2 gol juga. Dan di top assist ini ada Dendi Santoso menciptakan 2 assist. Jadi kalau kita mau total ini ada 5 pemain ya yang paling berbahaya untuk Arema FC, yaitu dari top skor ada 4, lalu di top assist ada 1 ya Dendi Santoso. Jadi inilah 5 pemain yang harus bisa diwaspadai oleh Persik Kediri nanti. Ini sebagai informasi tambahan saja. Jadi inilah data statistik dari kedua tim yang saya sudah berikan, saya sudah menganalisa. Lalu kita lihat bagaimana jika kedua data statistik ini kita perbandingkan dan kita simpulkan. Ayo kita sama-sama lihat. Kita bahas dulu dari peringkat klasemennya. Persik Kediri sekarang berada di peringkat ke-18 dengan memperoleh 3 poin. Lalu Arema FC berada di peringkat ke-11 dengan memperoleh 11 poin. Artinya di sini perbedaannya 8 poin. Dan tentunya perbedaan 8 poin dari 9 pertandingan ini sudah termasuk jauh. Jadi untuk peringkat klasemen ini tetap untuk Arema FC yang lebih baik. Lalu untuk segmen klasemennya, Persik Kediri berada di segmen papan bawah dan Arema FC sementara ini di peringkat ke-11 masuk di segmen papan tengah. Jadi dari segmen klasemennya ini juga untuk Arema FC yang lebih diunggulkan atau lebih baik. Lalu kita lihat di statistik lini depan dari Persik Kediri dan juga Arema FC bagaimana. Persik Kediri dari 9 pertandingan berhasil menciptakan 4 gol ya dengan persentase 0,44%. Dan Arema FC berhasil menciptakan 10 gol dengan persentase 1,11%. Artinya kedua tim ya, Persik Kediri dan juga Arema ini masih di bawah dari standar yang saya berikan. Jadi kedua lini ini masih sama-sama kurang baik. Tapi kalau kita lihat persentasenya jelas Arema yang lebih baik daripada Persik Kediri ya. Karena
sudah melebihi dari 2 kali lipat jumlah gol yang diciptakan untuk Arema FC. Ini di 9 pertandingan secara keseluruhan. Lalu di 3 pertandingan terakhir, Persik Kediri berhasil menciptakan 1 gol dengan persentase 0,33%. Dan untuk Arema FC ini berhasil menciptakan 2 gol dengan persentase 0,66%. Jadi kita lihat di sini di 3 pertandingan terakhir, Persik Kediri tetap belum ada peningkatan, masih kurang baik. Dan untuk Arema FC justru ada penurunan ya, ada penurunan persentase di lini depannya. Jadi kedua tim di sektor lini depannya ini seimbang, sama-sama bergulit di masalah mencetak gol. Jadi kesimpulannya untuk statistik lini depan ini draw atau seimbang. Lalu di statistik lini belakangnya kita lihat sama-sama di sini. Persik Kediri dari 9 pertandingan kemasukan 15 gol dengan persentase minus 1,67%. Dan untuk Arema FC dari 9 pertandingan ini kemasukan 12 dengan persentase minus 1,33%. Artinya kedua sektor belakang dari kedua tim sama-sama kurang baik ya, karena sudah melebihi dari standar yang saya berikan 0,8. Lalu di 3 pertandingan terakhir, Persik Kediri kemasukan 5 dengan persentase 1,66% dan Arema FC kemasukan 4 dengan persentase 1,33%. Artinya kedua sektor lini belakang dari Persik Kediri dan Arema FC ini sama-sama belum ada peningkatan. Persentasenya masih sama. Jadi kedua tim di sektor lini belakangnya sama-sama masih kurang baik. Jadi untuk statistik lini belakang ini juga draw dan seimbang ya. Lalu kita lihat masalah home dan away. Kita sama-sama lihat dulu Persik Kediri di 3 pertandingan terakhir jika bermain sebagai tim tuan rumah. Ini kita sama-sama lihat datanya di sini. Kemarin Persik Kediri imbang 0-0 dengan PSM Makassar, lalu kalah 0-2 dari PSS Sleman, lalu kalah 1-2 dari Borneo. Dan dari Arema FC di 3 pertandingan terakhir jika bermain sebagai tim tamu, ini kemarin imbang 1-1 dengan Barito Putra, lalu kalah 1-0 dari PSM Makassar, lalu menang 1-2 dari Bali United. Artinya dari 3 pertandingan terakhir, Persik Kediri jika bermain sebagai tim tuan rumah ini memperoleh 1 hasil imbang dan 2 kekalahan. Dan untuk Arema FC jika bermain sebagai tim tamu di 3 pertandingan terakhir, ini memperoleh 1 kemenangan, 1 hasil imbang dan 1 kekalahan. Artinya untuk home dan away ini untuk Arema FC yang lebih baik. Karena di 3 pertandingan terakhir, Persik Kediri belum memperoleh kemenangan ya di partai kandangnya, dan untuk Arema FC sudah memperoleh 1 kemenangan saat bertandang ke markasnya Bali United. Jadi home dan away untuk Arema FC. Jadi inilah kesimpulan statistik yang saya bisa berikan kepada kalian dari peringkat klasemennya Arema ya, karena perbedaannya 8 poin. Lalu dari segmen klasemennya juga Arema, karena Arema berada di segmen papan tengah dan Persik Kediri di segmen papan bawah. Lalu di statistik ini di depan ini seimbang, kedua tim sama-sama bergulit di masalah mencetak gol. Lalu di statistik ini belakangnya juga seimbang, kedua tim sama-sama kurang baik di sektor lini belakangnya. Dan home dan away ini jatuh kepada Arema karena sudah memperoleh 1 kemenangan dari 3 pertandingan terakhir, daripada Persik Kediri di partai kandang selama 3 pertandingan terakhir belum memperoleh 1 kemenangan pun. Jadi inilah data statistik yang saya bisa berikan. Tentunya ini bukan masalah menang, imbang, atau kalah. Saya tekankan sekali lagi. Tapi ini untuk kita sama-sama melihat apakah Persik Kediri dan Arema FC nanti sudah mulai menunjukkan perform yang naik atau ada penurunan lagi. Ya, ini kita bisa melihat dari data statistik. Jadi tentunya di pertandingan-pertandingan yang akan datang, saya akan bahas data statistik terus dari Persik Kediri dan Arema FC agar sama-sama kita bisa belajar mereview ya, melihat perkembangan dari tim kesayangan kalian masing-masing. Jadi inilah kesimpulan yang saya bisa berikan. Jadi tentunya untuk kalian semua jangan lupa nonton pertandingannya secara langsung, karena bagaimanapun juga nonton pertandingannya secara langsung itu lebih mudah untuk kalian menganalisa apakah jalannya pertandingan nanti akan sesuai dengan data statistik yang saya sudah berikan tadi atau tidak. Ini aja, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.